Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Surya Pratama dengan NIM 260501 Saya mahasiswa Oceanografi 2020 kelas A. Di video responsi penginderaan jauh ini saya kebagian di modul 3 yaitu mengenai koreksi geometri. Nah, tapi saya tidak langsung masuk ke koreksi geometri terlebih dahulu. Saya menggunakan alur pikirnya terlebih dahulu. Yang pertama, itu kita tahu bahwa koreksi geometri ini merupakan salah satu komponen koreksi yang ada di penginderaan jauh. Dan penginderaan jauh itu sendiri merupakan ilmu atau katakanlah seni untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek tanpa harus kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, salah satu wahana untuk mendapatkan informasi tadi itu adalah satelit. Masih banyak wahana lain, tapi kita terfokus kini satelit. Satelit itu banyak satelit yang diluncurkan oleh berbagai kalangan manusia. Tetapi ada beberapa satelit yang kita bisa akses secara gratis oleh sebuah kalangan. Dan salah satu satelit itu adalah satelit Landsat 8. Satelit Landsat 8 ini merupakan satelit hasil produk Amerika yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013 itu untuk memperbarui dari satelit Landsat 7. Satelit ini mengorbit bumi pada jarak 705 kilometer dan memiliki 11 band dan 2 sensor. Baik, kita tinjau sensor terlebih dahulu. Nah, sensor dari um, Landsat 8 ini yang pertama adalah OLI, yaitu Operational Land Imager. Dan yang kedua adalah TIRS, yaitu Thermal Infrared Sensor. Nah, kedua sensor ini itu memiliki satelit ini memiliki 11 band. Dengan rincian, ada 9 band yang berada di sensor oli dan ada 2 band yang ada di sensor TIRS. Nah, yang biasa kita gunakan itu adalah sensor oli biasanya karena ada band RGB di sana, band radiklin 2, 3, 4 kalau nggak salah. Oke, satelit itu kan mengorbit bumi dengan jarak yang sangat jauh dan medan pandangnya juga kecil. Medan hasil citra sangat kecil. Sehingga jika dia merekam citra itu kan akan ada yang namanya distorsi geometrik, yaitu ketidaksesuaian antara hasil citra dengan apa yang ada di lapangan. Nah, misalnya akan ada dislokasi, adanya ketidaksesuaian tempat gitu. Nah, untuk memperbaiki dari kesalahan tadi, kita perlu namanya kan koreksi. Nah, koreksi tadi itu kita katakan dengan koreksi geometrik. Nah, jadi koreksi geometrik itu kalau gampangannya itu adalah koreksi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tadi. Kesalahan-kesalahan tadi di mana itu juga dijelaskan oleh Mater pada tahun 1987, di mana koreksi geometrik ini merupakan transformasi data hasil penginderaan jauh untuk mendapatkan sifat-sifat pemetaan, yaitu bentuk, ada skala dan sebagainya. Nah, koreksi geometrik itu kita perlu untuk kita tahu ini harus dilakukan koreksi geometrik. Nah, koreksi geometrik ada teknik. Secara umum, teknik koreksi geometrik itu ada dua. Yang pertama ada ortorektifikasi dan rektifikasi. Kita bahas rektifikasi terlebih dahulu. Di mana rektifikasi ini adalah ketika satelit itu mengambil data citra, itu um, tidak ada yang namanya koordinat, tidak ada yang namanya informasi spasial mengenai data tersebut. Jadi tidak ada komponen X, tidak ada komponen Y, komponen Z, tidak ada informasi mengenai komponen tersebut maksudnya. Nah, rektifikasi itu adalah koreksi geometrik yang bertujuan untuk menghasilkan informasi-informasi spasial dari data citra tadi yang sebelumnya nggak ada. Dan ortorektifikasi itu merupakan, kita bisa lihat di gambar, ada ketidaksesuaian ini. Kalau kalau nggak salah ini sungai ya. Katakanlah seperti itulah, sungai. Tidak adanya dislokasi antar citra sungai yang seharusnya nyambung gitu kan. Oh, bukan sungai, ini jalan. Yang harusnya nyambung gitu. Nah, orto rektifikasi ini adalah suatu proses untuk menyambungkan ini tadi gitu. Jadi, ortorektifikasi ini merupakan proses kesalahan geometrik cita yang bersumber dari topografi dan geometrik sensor. Biasanya, orto ortorektifikasi ini dilakukan untuk kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh topografi.
Nah, kita tahu bahwa koreksi geometrik, oh, kalau misalnya data citra ini ada kesalahan geometrik, teknik kita udah tahu, oh, teknik ortoverifikasi dan rektifikasi. Nah, teknik ini itu bisa kita makan dengan teknik geocoding wizard. Lalu bagaimana kita melakukan teknik tersebut? Kita menggunakan software. Software yang kita gunakan adalah software RMapper. Nah, di sini kenapa kita menggunakan software RMapper? Karena RMapper ini merupakan software yang mudah untuk dilakukan. Nah, ada beberapa tools di RMapper yang perlu kita ketahui. Tepatnya, secara umum itu banyak sekali tools yang ada di RMapper, tapi kita sini akan membahas hanya yang berkaitan dengan koreksi geometrik saja. Pertama itu ada open, ada new, ada open, ada save dan sebagainya ini. Tapi kita langsung ke edit algorithm. Nah, edit algorithm itu adalah suatu tools yang ada di RMapper yang berfungsi, yang punya banyak fungsi. Yang pertama, kita bisa mengentry data di sini. Kita bisa mengentry data dan juga mengganti band. Lalu kita bisa menduplicate dan men-save citra juga bisa di sini, menggantikan deskripsi citra masih banyak lagi, dan juga di sini ada apa nih, edit formula, ada untuk edit transfer limit, ini berkaitan dengan koreksi radiometrik. Oke, untuk koreksi radiometrik sendiri kita bisa gunakan, saya contohkan untuk mengentry data. Saya entry data terlebih dahulu. Saya coba Citra Madura. Saya refresh. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu band. Makanya hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa memilah dan memilih band-band yang mana kita inginkan. Nah, untuk melakukan proses geocoding wizard yang tadi, yang mana auto rectification dan rektifikasi tadi, kita klik di proses. Nah, proses ini ada tools geocoding wizard. Nah, auto rectification dan geocoding wizard tadi itu adalah teknik tadi untuk auto rectification dan rektifikasi tadi. Mohon maaf. Oke. Di sini ada map to map projection. Kita entry data terlebih dahulu. Di sini ada datum projection, ada ini keterangan dari citra, dan di sini ada keterangan sel attribute dan sel size X dan sel size Y. Kita bisa lihat di ilustrasinya ini, di mana data citra yang tidak ada istilahnya komponen. Kalau kita bisa istilah yang kita ketahui itu adalah diagram Venn atau koordinat tadi, itu bakal dimasukkan, dientrikan di teknik geocoding wizard ini seperti yang kita lihat. Nah, semakin ini merupakan tingkat ketelitian gitu. Kotaknya itu berapa, luasan kotaknya itu berapa. Semakin kecil sel size-nya ini, maka semakin bagus pula ketelitiannya. Dan tinggal kita save dan start rectification. Lalu sudah. Teknik geocoding wizard telah dilaksanakan. Tinggal hanya menunggu, dan dislokasi yang terjadi akibat distorsi geometrik tadi yang dilakukan, yang terjadi pada penginderaan tadi di satelit tepatnya, sudah dilakukan. Dan mungkin hanya itu yang sahabat dapat pakai. Oh iya, untuk tambahan sendiri ada beberapa tools menarik di RMapper. Di sini ada banyak tools. Di sini ada untuk mengezoom, ada untuk kita ingin memindahkan katakanlah citra. Ada di sini, ada juga edit anode vector layer untuk mengetahui jarak dari satu titik ke titik lain, dan masih banyak lagi. Mungkin di sini sudah sukses. Selamat. Koreksi geometrik sudah dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video responsi ini. Saya harap saya mendapat nilai yang baik. Terima kasih terhadap kakak-kakak sekalian yang telah membimbing. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.